Kita tuh kadang-kala kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan nggak apa-apa, bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Nggak usah tepuk tangan. Lu 10 apa 2,5? Yang enak aja, amin. Persembahan 2,5%. Iya. Pak Guntur mana? Guntur. Yang section ini mulai minggu depan jangan taruh kursi. Yang 2,5 duduk di situ. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali. Gak usah cuci-cuci. Ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%. Makanya kita kebaktian tenang aja. Ya kan? Paling berdiri, nyanyi, tepuk tangan. Santai. Ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa. Iya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi NCF, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama Polycarpus ini ya, tidak henti-hentinya melakukan fitnahan, hujatan, dan juga framing-framing serta berita bohong kepada Islam. Dan itulah yang bisa mereka lakukan. Karena kalau disuruh untuk berdiskusi, untuk berdebat, mereka nggak akan sanggup. Bahkan bisa dibilang mereka menghindari. Polycarpus sekarang menghindari yang namanya diskusi, menghindari yang namanya debat intelektual. Mereka nggak mau. Karena mereka tahu, kalau debat nggak akan bisa menang, babak belur terus. Mereka nggak punya data. Karena memang agama mereka, mohon maaf, itu dibangun dengan supranatural, ya, menggunakan perasaan, hubungan pribadi gitu. Sedangkan Islam agama yang didasarkan akal. Jadi memang beda frekuensi. Betul tidak? Coba kalian lihat kesaksian-kesaksian mereka. Itu hubungan pribadi, dia bilang. Wah, saya berjumpa secara pribadi dengan Tuhannya. Begitu ditanya, muka Tuhanmu yang mana? Yang mirip yang mana nih? Ada foto nih banyak nih. Yesus segala versi. Mereka bingung. Mereka nggak bisa jelaskan. Ujungnya apa? Wah, cahaya pokoknya. Lu kira lampu sorot apa? Tuhanmu lampu sorot gitu. Sampai kamu nggak bisa lihat. Tapi kamu tahu, dia manusia. Tapi dia bercahaya. Gimana sih? Kalau memang cahaya, ya udah cahaya. Ya, bilang aja. Cahaya datang pada saya. Jangan kamu bilang Yesus. Kamu bilang dia Yesus karena dia punya tangan, bisa gendong kamu. Ya, bahkan ada yang digendong sampai ke toilet. Kemarin Pak Dian, kesaksian. Dia digendong ke toilet untuk kencing, balik lagi, baru dia tanya, kamu siapa? Selesai kencing baru tanya. Bukan waktu digendong tanya, kamu siapa? Luar biasa. Nah itu mereka teman-teman. Dan kita lihat bagaimana serangan demi serangan terus mereka buat, hujatan demi hujatan. Dan saya nggak bosan-bosan memberitahukan kepada kalian bahwa inilah Polycarpus. Ini bukan Kristen, ini Polycarpus. Jangan kalian pukul rata. Apalagi dengan Katolik ya. Katolik itu orangnya luar biasa baik.
Secara pribadi manusia, mereka pribadi yang baik. Kalau Polycarpus, mohon maaf, mayoritas, bahkan bisa dibilang 99,9% itu berasal dari Protestan. Yang kita tahu, denomnya pun terpecah. Sampai udah 60.000 denominasi. Ada 60.000 denominasi kekristenan Protestan sampai sekarang. Karena memang spiritnya seperti itu. Spiritnya pecah. Ya, jadi nggak cocok buat sendiri. Baca Bible sendiri, tafsirkan sendiri, punya pemahaman sendiri. Kalau ditanya, kenapa kamu bisa punya pemahaman itu? Roh Kudus yang bimbing. Jadi setiap orang dibimbing oleh Roh Kudus, dan Roh Kudusnya beda-beda. Ini luar biasa. Roh Kudus membuat orang terpecah. Roh Kudus atau roh perpecahan? Coba kalian pikirkan baik-baik. Nah, tapi itulah mereka, teman-teman. Itu mereka. Dan di sini saya ingin sampaikan dengan tegas, teman-teman. Bagaimana tuduhan demi tuduhan, contoh Esra Soru, mengatakan bahwa mualaf adalah orang-orang yang bodoh. Semua mualaf. Bukan oknum ya, tapi semua, teman-teman. Kalau dia cuma bilang misalnya, oh si Edi Praetno bodoh, oh Pak Dance Mume bodoh, itu masih oke, pribadi. Oknum, ini nggak semua. Artinya semua termasuk saya. Kan begitu. Padahal, ya mohon maaf, Esra Soru kalau ketemu saya, kalau diskusi sama saya berani jamin, dia akan setuju dengan apa yang saya sampaikan. Sama seperti Pak Budi Asali. Budi Asali saya ngomong apapun, coba kalian cek, dia setuju. Bahkan dia bilang apa? Wah, saya nggak kepikiran apa yang kamu pikirkan. Dia akui dengan jujur. Seharusnya itu jadi pertimbangan dia. Cara berpikirnya harus diubah. Cuman, karena doktrin kuat, cara berpikir mereka sempit. Itu yang membedakan. Kalau saya sudah keluar, sehingga saya bisa melihat gambaran itu lebih luas. Gambaran yang saya lihat jauh lebih luas daripada mereka. Mereka sudut pandangnya terlalu sempit. Nah, inilah kalau orang sudah dikungkung ya, sudah terkurung oleh yang namanya doktrin. Nah, tapi ya sudahlah. Namanya juga itu pengalaman hidup. Setiap orang pasti beda-beda. Dan kita berharap akan ada waktu di mana mereka mengerti. Sama seperti kita nasihati anak kecil. Mau kita ngomong apapun dia nggak percaya. Karena dia belum merasakannya. Kalian sering kan nasihati orang, sampai kalian merasa kesel gitu. Kita udah kasih tahu apa yang benar. Tapi mereka nggak bisa terima. Karena mereka belum lihat sendiri gitu. Mereka belum merasakan sendiri. Tapi yakinlah, suatu saat mereka akan rasakan, mereka akan tahu. Ya sudah, biarkan mereka berproses. Jadi saya selalu ngomong, kita diskusi boleh, tapi di akhirnya, ya sudah, kita sepakat untuk tidak sepakat. Dan saya berdoa, bahkan untuk orang-orang yang jahatnya minta ampun. Saya berdoa suatu saat, hidayah akan datang kepadamu. Ya semoga. Bahkan orang seperti Sofiatul, itu saya doakan juga. Semoga hidayah menjumpai dia. Karena kita nggak tahu. Walaupun ada beberapa teman bilang, nggak bisa tobat lagi dia, itu udah kerak neraka. Ya kita nggak tahu, teman-teman. Ya kita nggak tahu. Oke, kita kembali, teman-teman. Kita bahas tentang, kalau yang tadi kan yang nggak mengenal Islam, harusnya mendapatkan hidayah. Bagaimana dengan yang sudah tahu tentang Islam, tapi malah meninggalkan. Malah memilih menjadi kerak neraka. Itu gimana? Ini yang akan kita bahas, teman-teman ya. Akan kita bahas, dan kita tunjukkan contohnya. Dari Aceh ya, Bang? Dari Aceh. Aceh. Ya, kalau kita bicara Aceh kan pasti ya semua orang udah tahu ya identik dengan Muslim ya. Bahkan sampai ada julukan Aceh itu adalah Serambi Muka ya, luar biasa. Nah, bisa cerita Bang tentang daerah asal usul Abang? Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagaimana dikatakan oleh Bang Lase tadi, Bang Aposi tadi, nama saya Effendi Usman, nama baptis saya Afraham Effendi Usman. Saya berasal dari Aceh, Tanah Rencong, Tanah Aulia, yang dijuluki dengan Serambi Mekah, di mana di tempat kelahiran saya mayoritas beragama Islam, mayoritas beragama Muslim. Bukan berarti tidak ada orang Kristen di sana, bukan. Tetapi tidak boleh ada orang Aceh yang menjadi orang Kristen. Kota kelahiran saya, Kota Biren, Kabupaten Biren, Matang Gelumpang 2, di sebuah desa, dan saya tidak bisa sebutkan desa apa dan kecamatan apa. Yang jelas, saya berasal dari Kabupaten Biren, Matang Gelumpang 2. Begitu Pak Aposi. Oke, artinya masa kecil Anda dihabiskan ya di Biren ya, Bang ya? Saya habiskan di Biren. Dan satu hal bahwa
saya pernah dengar Abang ternyata adalah seorang anak tunggal ya Bang ya? Anak tunggal. Ya, bisa cerita Bang? Satu-satunya anak mama. Ya, baik Bang Aposi. Saya memang benar anak tunggal, satu-satunya anak mama. Kalau orang Aceh bilang, lemuringinang, lemurengagam. Artinya, saya ini laki-laki dan saya ini perempuan dalam keluarga. Karena tidak punya adik, tidak punya abang, tidak punya kakak. Jadi benar-benar anak tunggal. Umur saya 1 tahun, bapak saya meninggal dunia. Nah, lalu saya dididik oleh seorang mama yang begitu giat bekerja untuk membesarkan saya. Mama saya sangat sayang dengan saya. Sayang sekali. Bayangkan Bapak Ibu semuanya. Saya ini anak tunggal. Yang namanya anak tunggal pasti adalah anak kesayangan mama. Begitu disayang dan dididik pun begitu ketat dengan agama. Tidak boleh sekalipun terlambat yang namanya sholat 5 waktu. Apabila terlambat, maka mama saya tidak segan-segan, walaupun saya anak tunggal, mama saya tidak segan-segan untuk memukul saya. Saya boleh tidak mengerjakan yang lain, asal saya taat kepada agama, asal saya melakukan sholat. Ketika diperintahkan oleh mama saya untuk saya ke ladang, saya disuruh cuci piring, saya disuruh bersih-bersih rumah, saya tidak melakukan itu. Mama saya enggak marah-marah biasa aja Bang. Tidak sampai dipukul. Tetapi apabila saya tidak melakukan sholat 1 hari 5 kali, mama saya itu sampai saya dipukul. Walaupun saya anak tunggal. Satu hal yang mama saya minta, kamu jangan meninggalkan sholat. Karena ini adalah satu perintah yang paling utama dan yang terutama di dalam agama Islam adalah ketika seseorang melakukan sholat. Inilah kewajiban yang mutlak. Tidak boleh diganggu-gugat. Mau sakit, mau tidak sakit. Sehebat apapun kesibukan kamu. Sholat 5 waktu tidak boleh ditinggalkan. Malah ketika kita sholat sakit, kita tidak sanggup berdiri. Sampai kita diizinkan untuk duduk. Kita tidak sanggup duduk. Kita diizinkan untuk tidur, berbaring. Kita tidak sanggup berbaring karena kita benar-benar sakit seperti sakit Ayub, seperti sakitnya Nabi Ayub. Sampai kita disuruh isyarat. Yang jelas, sholat 5 waktu tidak boleh untuk tidak dilakukan. Harus dilakukan. Sampai begitu Bang Apose, saya dididik oleh orang tua saya, oleh mama saya. Nama mama saya Rusdah binti Budiman. Kira-kira umurnya berapa sekarang Bang? Saya lupa ya. Kemungkinan 50, antara 50 mungkin. Oke, jadi Abang ketika masih kecil sudah ditinggal pergi sama ayah? Umur saya 1 tahun. Oh 1 tahun, oke begitu kecil ya. Ya. Jadi bagaimana wajah ayah saya tidak tahu. Saya pernah bertanya kepada mama saya, Mak, bagaimana sih wajah ayah? Karena kan zaman dulu kan tidak ada foto, Bang. Tidak ada foto, Bang. Tidak ada gambar apapun. Jadi mama saya menjawab untuk mengobati rasa rindu saya kepada ayah. Mama saya suruh saya berdiri di depan cermin. Kamu lihat cermin? Kalau kamu lihat dirimu, itulah ayahmu. Sama persis. Mirip banget kata mama. Mirip banget. Boleh tahu nggak, Bang, Ibu mendidik Abang dalam pendidikan seperti apa? Kalau di dalam pendidikan, mama saya yang pertama sekali mama saya mendidik saya begitu mau masuk SD. Saya SD-nya di kampung, Bang Aposti, sekolah dasar di kampung. Saya tamat dari sekolah dasar. Mama saya mengantarkan saya ke sebuah pondok pesantren, namanya Dayah Ulumuddin, daerah Luxmawe, Cunda, Utungket. Nah, tujuan mama saya membawa saya ke pondok, mengantarkan saya ke pondok, agar ilmu agama saya itu lebih tambah kuat. Kuat dari segi agama, kuat dari segi akidah, kuat dari segi iman. Di samping juga mama saya merindukan bahwa kelak saya harus bagaimana menjadi kebanggaan orang tua. Nah, setidaknya ketika mama saya meninggal, ada anak yang semata wayangnya, anak tunggalnya yang mensolatkan jenazah beliau. Saya yang memimpin doa, saya yang memimpin sholat jenazah, ketika mama saya meninggal. Itu pengharapan yang paling utama daripada mama saya ketika saya diantarkan ke sebuah pondok pesantren. Nah, yang lain lagi, Bang, agar saya tidak keluar daripada agama Islam. Karena bagi Islam, bagi orang tua saya, mama saya mengimani satu ayat di dalam Al-Quran, Innad dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Tidak ada agama yang paling benar di luar agama Islam. Maka supaya saya tidak keluar dari agama Islam, iman saya tidak mudah goyah, mama saya mengantarkan saya ke sebuah pondok pesantren.
Harapan mama saya, selain yang sudah saya sebutkan tadi, agar saya tidak mudah keluar dari agama Islam. Secara otomatis, ketika iman saya kuat, akar Islam saya kuat, saya tidak akan mudah digoyangkan. Sehebat apapun goyangan itu, digoyangkan, goncangan itu sehebat apapun, iman saya, akidah saya tidak akan goyang. Ya, artinya mama punya cita-cita luhur ya untuk membesarkan anaknya dan mendidik anaknya menjadi anak yang taat terhadap agama. Nah, artinya selama 6 tahun ya kalau nggak salah di pondok ya? Iya, betul, Bang. Selama 6 tahun. Malah bisa dikatakan Bang, saya 7 tahun di pondok karena bodoh istilahnya. Saya mau keluar dari pondok dan saya tidak mau ikutin ujian. Yang seharusnya saya 6 tahun, saya 7 tahun masa di pondok. Tinggal kelas. Jadi pondok itu Bang, pondok saya itu pondok terpadu. Di situ ada diajarkan diajarkan ilmu agama dan juga diajarkan ilmu sekolah. Nah, jadi SMP itu sanawiyah setingkat SMP, SMA aliyah setingkat SMA, madrasah aliyah swasta. Saya kalau mengingat ini Bang, saya sedih sekali karena mama saya itu ketika mama saya mengantarkan saya ke pondok pesantren, itu mama saya tidak bisa makan hanya benar-benar dengan apa adanya untuk disisihkan uang untuk saya di pesantren, bekal saya di pesantren. Mama saya ke ladang, bayangkan seorang ibu, mama saya ke ladang, ke kebun, apapun mama saya lakukan, yang penting halal, yang penting saya bisa sekolah, yang penting saya bisa betah di pesantren, usaha apapun, pekerjaan apapun, sampai mama saya menjadi seorang pembantu juga di rumah orang. Mama saya rajinnya luar biasa demi menghidupkan saya. Saya ingin katakan kepada teman-teman semuanya dan juga kepada mama, pintu hati saya, pikiran saya, hati saya ke semua agama terbuka. Tapi iman saya itu kepada Yesus Kristus. Karena satu-satunya pribadi yang menyelamatkan kita adalah Yesus Kristus. Tidak ada pribadi yang lain. Walaupun dikatakan dalam Al-Quran, Inna dina indallahi Islam, agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Tetapi yang menyelamatkan manusia itu bukan agama, tetapi Yesus Kristus. Maka dari itu, kita tidak pernah mendapatkan satu ayat pun di dalam Al-Quran di mana Allah memanggil orang Islam di dalam Al-Quran. Ya ayyuhal islamu yadkhulu ilal jannati, wahai orang-orang Islam, datanglah dan masuklah ke dalam surga aku. Allah nggak pernah memanggil orang Islam. Kalau kita melihat dalam Al-Quran di ayat yang lain, Allah berkata, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tuhan memanggil orang-orang yang beriman, bukan orang yang beragama. Maka dari itu Bang Apose, saya berat sekali untuk mengomentari ini, saya berat sekali. Sangat berat Bang. Sangat berat. Saya satu-satunya anak mama. Saya sampai detik ini sangat merindukan mama. Sangat merindukan. Tapi satu hal yang saya pasti tahu, mama saya sangat bangga dengan saya walaupun saya sudah menjadi orang Kristen. Di mana ada satu perubahan dalam diri saya sebelum dan sesudah saya mengenal Yesus Kristus. Mama saya tahu, semua teman-teman saya di Aceh tahu, teman-teman saya di pesantren tahu bahwa saya sebelum mengenal Kristus, saya bukan orang baik. Saya orang hidup dalam keadaan huru-hara, segala macam. Saya melakukan apa yang dilarang oleh agama, itu saya lakukan. Tetapi ketika saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus melalui Yohanes 14 ayat 6, di situ saya diubahkan. Di situ terjadi perubahan dalam diri saya. Pikiran saya, tingkah laku saya, hati saya, roh saya, semua diubahkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus tidak seperti yang kita dengar. Tuhan Yesus itu lemah lembut, luar biasa, dan tidak bisa saya bayangkan, tidak bisa saya katakan dengan kata-kata. Baik, luar biasa, sangat baik. Dan perlu juga kita ketahui Mama dan teman-teman yang lain bahwa Alkitab itu tidak pernah tergantikan oleh kitab-kitab sebelumnya, oleh kitab-kitab yang lain. Alkitab tidak akan pernah tergantikan oleh kitab-kitab yang lain. Kuku pelacak kena hana kedehana. Kawannya apa? Kawan ni ka pesantren ko ajonya. Anak ku putih dia ka pesantren daya ulumudin. Wajo ku ni kawannya apa? Awak tangka yang kubunya.
Beberapa yang dia kubu kena timbangan tidak bung tua aku kawan berterbuka agama Islamnya, berterbuka hati ke agama Islam, baiklah kacau. Ya, kalian sudah lihat ya. Inilah salah satu murtadin yang merasa dia selamat, padahal teman-teman. Padahal menurut saya dia ini sedang menuju jurang kebinasaan. Kenapa saya bilang gitu? Ini bukan tanpa alasan. Dari sudut pandang Islam, jelas dia masuk neraka. Dari sudut pandang Islam. Bahkan dari sudut pandang Kristen sendiri, itu sebagian, bahkan bisa dibilang mayoritas, itu juga setuju dia masuk neraka. Kenapa saya bilang gitu? Ya karena, yang pertama, jangan berpikir dengan modal percaya Yesus kamu selamat. Itu orang Calvinis. Orang Reform yang ngomong seperti itu. Tapi Kristen yang lain enggak. Armenian enggak. Ya, terus Kristen-Kristen yang lain juga enggak setuju kok. Bahwa iman kamu yang menyelamatkan. Karena iman itu bisa lepas. Keselamatan itu bisa lepas. Keselamatan bisa lepas. Terus perbuatan kamu juga harus dibarengin. Kalau kamu tanya sama Katolik, cukup nggak dengan modal iman aja kamu masuk surga? Enggak. Nggak bisa dengan iman dan perbuatan. Protestan yang Reform sola fide. Protestan memang doktrin dari Martin Luthernya sola fide. Tapi sebagian Protestan pun sekarang nggak setuju dengan sola fide itu. Mereka mengakui perbuatan itu ada nilainya. Sedangkan apa yang dilakukan oleh si anak durhaka ini? Coba saya tanya. Effendi Usman apa yang dia lakukan? Mamanya masuk rumah sakit, dia biarkan. Anak tunggal. Silakan kalian cek. Bagi teman-teman Kristen, coba kalian renungkan. Kamu murtad, silakan. Ya, silakan. Tapi tolong perlakukan mamamu dengan benar. Mamanya single parent, membesarkan dia. Membesarkan dia sendirian. Kasih sekolah yang bagus, semua disediakan. Walaupun tidak bisa memberikan kemewahan. Nggak bisa kasih dia jalan-jalan ke Medan. Nggak bisa kasih liburan, nggak bisa belikan mobil. Tapi mamanya sudah berusaha jadi ibu yang terbaik. Begitu dia sukses menjadi misionaris, sekarang tinggal di Tangerang, apa yang dia lakukan saat mamanya yang ada di Biren sakit? Mamanya masuk rumah sakit, keluarga, saudara-saudara yang temani. Dia mana? Nggak ada. Kunjungi nggak ada, ngasih duit pun nggak. Belikan vitamin, nggak mau juga. Kan kelewatan nih orang. Sekarang saya tanya orang Kristen, ada nggak ajaran Kristen menyatakan orang masuk surga kalau mamanya dibiarkan gitu? Coba saya tanya. Coba pikirkan. Ya, coba pikirkan. Dan teman-teman tahu ya, kita belakangan ini membandingkan dengan yang mualaf. Ya, nanti teman-teman pasti nanya, ini kita bandingkan sama siapa? Saya bandingkan dengan saya. Saya bandingkan langsung dengan saya, karena saya mualaf, artinya saya berhak dong untuk ngomong, untuk memberikan kesaksian. Oke? Kalau kalian lihat, silahkan kalian cek dengan orang-orang yang terdekat. Orang yang ketemu saya secara pribadi. Sekarang, ya, mama saya ikut saya. Mama saya sakit, nggak mungkin saya bisa biarkan. Seperti yang dilakukan oleh Effendi Usman. Silakan dicek. Bahkan Wak Labo aja gangguin saya. Wah, rupanya lu baik sama mamamu. Gue bilang memangnya lu. Kalau lu iya nggak benar. Ya, jadi murtad itu pilihan teman-teman. Pilihan. Tapi jangan dilebaikan. Kita lihat Effendi Usman selalu jual apa? Aceh tidak menerima saya kembali. Oh, kemarin kamu pelayanan di Aceh. Kamu main-main ke Banda Aceh. Betul tidak? Teman-teman, ya terutama teman-teman Kristen, coba kalian lihat. Dia pernah bersaksi bahwa dia tidak boleh ke Aceh karena kalau dia ke Aceh dia akan dihabisi, akan dibunuh dan sebagainya. Itu kan sengaja supaya kalian tersentuh, supaya kalian kasihan. Kalau cuman ancaman lewat komen, mohon maaf. Saya lebih banyak. Silakan dicek. Bagaimana waktu saya membongkar Wanes, saya membongkar Tritunggal, saya membongkar bahwa di Kristen itu pecah-pecah. Berapa banyak ancaman yang datang? Itu ancaman dari komen dan ancaman langsung. Mendiang Mangapul Sagala, seorang guru besar, pendiri STT, pemilik STT di Prapat, kota Prapat. Itu sampai ngamuk besar kepada saya, sampai keluarkan fatwa, keluarkan perintah, cari dia sampai dapat. Termasuk Brigjen Junius Tobing, seorang purnawirawan, tentara. Cari dia sampai dapat, menyuruh anggotanya, anak buahnya, mantan anak buahnya. Mangapul Sagala, keluarkan fatwa saya mati. Ngeri teman-teman. Apa yang terjadi, itu bukan hanya ancaman komentar-komentar atau WA. Datang ke rumah. Datang ke rumah benaran. Bahkan saya dipanggil
sama keponakan. Ya. Jadi Pak Mangapul manggil, saya jumpai. Dia pun bingung gitu. Ini tulangnya kok emosian gitu. Apa penyebabnya? Ya, rupanya menurut dia sepelenya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena perjuangan yang kita lakukan ini. Tapi saya lebay nggak? Nggak lebay seperti mereka. Ya, nggak lebay seperti mereka. Bahkan kalau mau dibilang teman-teman, silakan cek sama Uniriva sama Kores. Orang tua aja bingung, kenapa saya yang selalu jadi target? Selalu saya yang jadi target. Tapi biasa aja, mungkin karena suku Tionghoa ya. Karena dianggap suku Tionghoa, terus dianggap terlalu masuk ke dalam. Bagaimana kita membongkar periuk mereka, bagaimana kita membongkar penipuan yang mereka lakukan. Dan dianggap sebagai biang kerok juga, karena setelah munculnya saya, mulai channel-channel muslim yang lain bermunculan. Ya, contohnya channelnya Kores, Bang Handi. Kan dulu dari tempat saya. Dari tempat saya baru mereka buat channel Al-Ayubi juga. Jadi dianggap, wah ini musuh besar nih, harus disingkirkan. Dan kita tahu bahwa itulah resiko dari perjuangan teman-teman ya. Karena yang kita lawan ini ngeri teman-teman. Yang kita lawan ini adalah orang-orang yang memang punya agenda untuk Indonesia, ingin menghancurkan Islam di Indonesia. Karena dianggap Islam inilah yang membuat rencana-rencana mereka gagal. Contohnya apa? Ya contohnya mereka punya bisnis-bisnis haram. Kan begitu. Gara-gara ada Islam, bisnis haramnya nggak jalan. Nggak bisa masuk ke Indonesia. Terus yang kedua, ya mereka juga punya rencana mau jadikan Indonesia itu seperti di luar. Ada LGBT, ya ada pawai LGBT dan sebagainya. Karena ada Islam sebagai benteng, nggak bisa masuk. Jadi Polycardus ini adalah orang-orang yang terkoneksi dengan organisasi tersebut. Walaupun sebagian dari mereka nggak sadar. Sebagian mereka nggak sadar bahwa mereka itu kaki tangan. Karena yang mereka tahu donaturnya ngasih duit. Dikiranya donatur individual, donatur pribadi. Padahal donatur ini kerja di organisasi tersebut dan memberikan perintah, lu buatlah konten gini, lu buatlah konten ini. Mereka nggak tahu kalau mereka diarahkan. Itulah gambaran yang terjadi. Dan saya tahu bahwa yang saya lakukan ini beresiko, tetapi kita siap. Kita siap teman-teman. Itulah kenapa sampai detik ini kita bisa lihat. Ya, kita bisa lihat bagaimana gencarnya mereka. Dan karena ini berbanding tentang kesaksian, tentang pengalaman ya, maka di sini saya akan cerita, bagi teman-teman mungkin sebagian sudah pernah dengar, dan sebagian banyak yang mungkin belum pernah dengar karena baru nonton. Ya, banyak teman-teman yang tanya, apakah saya mualaf? Yes, saya mualaf. Terus gimana ceritanya? Ya, gimana ceritanya? Mungkin saya ringkas saja ya. Jadi sama seperti manusia pada umumnya, kita itu kan ditaruh di dalam hati kita rasa penasaran. Rasa penasaran kenapa kita diciptakan. Ngapain kita diciptakan kalau toh ujungnya mati? Kan begitu. Ngapain? Kalau memang ada Tuhan, ngapain Tuhan ciptakan kalau toh nanti ujungnya kita mati? Untuk apa kita di dunia? Kan begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita punya perasaan untuk mencari Tuhan pastinya. Setiap manusia itu diberikan perasaan untuk mencari siapa sebenarnya pencipta kita. Siapa yang buat kita di dunia ini? Kan begitu. Itulah kenapa dari zaman dulu manusia itu penasaran dan mencari Tuhannya. Tetapi yang jadi masalah, kalau manusia yang mencari Tuhan nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu teman-teman. Itu fix. Mau gimana pun manusia yang cari Tuhan nggak akan ketemu. Yang ada dia buat Tuhan sendiri. Kenapa ada orang Tuhankan matahari? Karena dia cari Tuhan. Terus dia lihat, oh matahari ini yang paling kuat. Dialah Tuhan. Dia sembah Tuhan. Terus ada juga yang ke laut. Dia lihat, wah ini laut luar biasa nih. Kekuatannya besar. Nampaknya inilah Tuhan. Begitu juga dengan pohon, petir, dan sebagainya. Semua dituhankan kenapa? Karena manusia ini mencari Tuhan dan dia nggak dapat jawaban. Karena dia nggak dapat jawaban, dia buat jawaban sendiri. Yang jadi problem, jawaban dia bagikan ke orang-orang. Jawaban dia itu dia bagikan. Itulah jadi agama-agama, pagan-pagan itu. Jadi yang benar gimana? Yang benar adalah Tuhan yang harus menjelaskan siapa dirinya. Karena teman-teman harus tahu dulu konsepnya ya. Kita tuh manusia itu adalah makhluk 3 dimensi. Sedangkan Tuhan, Allah, itu makhluk yang di luar 3 dimensi tentunya. Karena ruang dan waktu tidak terikat kepada Allah. Ya, nggak ada. Di luar itu semua. Jadi bagaimana mungkin makhluk yang di luar 3 dimensi bisa kita lihat? Nggak bisa, teman-teman. Sama. Makhluk 2 dimensi cuman bisa melihat makhluk 3 dimensi itu hanya proyeksinya.
Ini kalau orang fisika ngerti dia. Tapi mungkin saya jelaskan sederhana aja ya. Kalau kalian makhluk 2 dimensi, kalian kan cuma bisa atas bawah. Ya, atas bawah gitu. Yang kalian lihat lurus, maka kalian cuma akan lihat bagian bawahnya saja. Kalian nggak bisa lihat sampingnya. Karena kalian 2 dimensi. Yang kalian lihat dari 3 dimensi adalah proyeksinya. Begitu juga dengan makhluk 3 dimensi. Dia hanya akan bisa melihat proyeksi dari Allah. Itulah Allah memproyeksikan dirinya dengan perantara para nabi. Menyampaikan siapa dirinya melalui perantara para nabi. Harus Allah yang menyampaikan siapa dirinya. Kalau kita yang cari, gagal. Kalau manusia yang cari Tuhan, nggak akan ketemu. Yang ada buat Tuhan sendiri. Dari zaman dulu, Allah, ya, Sang Pencipta, menjelaskan siapa dirinya melalui para nabi. Dan itu terus dilakukan. Jadi nggak mungkin kalau tiba-tiba di tengah jalan, ya, di tengah jalan tiba-tiba ada Tuhan sendiri yang turun tangan. Nggak mungkin. Karena itu akan melawan kodratnya sendiri, yaitu keadilan. Sangat tidak adil kalau ada orang bisa jumpa sama Tuhan, sedangkan yang lain nggak jumpa. Ada orang bisa jadi tetangga Tuhan, yang lain nggak bisa jadi tetangga Tuhan. Itu nggak adil. Ya. Jadi nggak mungkin Tuhan turun ke dunia. Apalagi mengambil rupa manusia. Ini teman-teman harus catat. Tapi kalau dulu gimana? Dulu pemikiran saya nggak gitu. Jadi pemikiran saya hanya ingin cari siapa Tuhan. Itu membawa saya mulai dekat dengan agama saya yang lama. Saya rasa nggak perlu saya sebut merek lah ya, nanti nggak enak. Nanti teman-teman sebelah tantrum. Karena saya pernah disuruh kesaksian di channel Kristen, begitu saya jelaskan, saya dimaki-maki. Saya bilang, loh, saya diundang untuk kasih kesaksian. Ini pengalaman pribadi saya, kenapa kalian marah? Wah, kamu itu begini-begini, kamu nggak ngerti gini-gini. Saya buktikan kalau kamu bodoh gitu. Loh, kok saya dimarahin, saya bilang. Saya langsung bilang sama hostnya, ini bisa dibereskan nggak? Kalau nggak, ya sudah, saya nggak akan ngomong apa-apa. Jadi, saya saat di agama sebelah, ya, saya bilang agama sebelah saja, saya termasuk orang yang terakhir jadi aktif. Karena saya penasaran, saya ingin dekat dengan Tuhan. Karena saya lihat, pendeta saya, ya orang-orang yang saya kenal, itu pernah dijamah Tuhan. Jadi mereka, ya, karena dari denom yang itu, teman-teman ya, dari denom yang bisa bahasa roh, punya pengalaman gitu. Dan pendeta saya bilang dia pernah dibawa ke neraka. Saya penasaran gitu kan, wah benaran dia bisa dibawa ke neraka. Saya pingin gitu kan, pingin bisa jumpa sama Tuhan. Kan sama kita. Semua manusia pasti penasaran gitu kan, wah pingin kalau bisa berjumpa dengan Tuhan langsung. Ya sudah, saya aktif teman-teman, saya aktif. Ya, aktif di kegiatan, ya, bahkan kalau ada mission trip saya ikut pergi. Dan sekali lagi, mission trip itu bukan dibayar gereja ya, di tempat saya bayar sendiri teman-teman. Jadi kalau ada gereja lain yang dibayar ya mungkin sistem mereka gitu. Kalau di kami enggak. Malah kami rogoh kocek sendiri. Dan saya harus akui, di tempat saya, ya di tempat saya yang lama, itu luar biasa. Sistem manajemennya luar biasa, bagaimana mendoktrin jemaatnya luar biasa, bahkan banyak jemaat tuh yang konglomerat, orang-orang kaya, bisa disuruh jadi tukang atur-atur parkir, angkat-angkat kursi, mau dia. Mau, karena memang ditanamkan untuk melayani. Walaupun kamu adalah konglomerat, di sini kita sama semua. Kita semua adalah pelayan Tuhan, kan begitu. Itunya hebat, salut saya. Bagaimana mereka mendoktrin. Terus, saya pelayanan, teman-teman. Dan salah satu pelayanan saya, ya sebelumnya saya jadi temani teman saya untuk bagian konseling. Karena badan saya besar, jadi dianggap bisa jadi bodyguard. Kalau suami istri berantem, saya bisa jadi penengah, ya, jadi penengah gitu. Terus kalau ini ya, di KKR, ya saya bagian tahan orang di belakang. Jadi kalau didoakan kan rebah, di belakang tuh harus ada yang jagain. Kalau yang didoain badannya besar, yang jagain juga harus besar. Karena kalau yang jagain kecil, nanti dia jatuh, nggak sanggup ditahan. Nah, saya bagian jagain. Kalau di acara. Tapi kalau di umum, saya termasuk yang doain orang di rumah sakit. Ya, saya bagian doain orang rumah sakit. Bahkan dulu kami dijuluki gini. Kami spesialis doain yang udah tua-tua, yang susah meninggal biar cepat meninggal. Jadi kalau kami doain biasanya malam sudah meninggal. Ya siang kita doain, malamnya meninggal. Kalau nggak besok pagi udah meninggal. Nah, buat yang susah-susah. Karena kan ada orang gitu. Dia hidupnya udah sakit sekali, susah sekali gitu.
tapi nggak meninggal-meninggal. Kita doain meninggal. Bahkan dulu teman-teman saya bikin bercanda, kalau sakit jangan dia yang doain. Dia bilang, kalau sakit jangan sampai Julius yang doain. Kalau Julius doain, meninggal kita. Begitu. Jadi, singkat cerita, ya, salah satu pengalaman yang membuat saya benar-benar berpikir ya, benar-benar berpikir itu adalah saat saya doain ya, seorang pendeta, teman-teman. Ya, pendeta, tapi dari gereja lain. Dari gereja lain, saya doain. Setelah saya doain, teman-teman, kami kan pulang harusnya. Udah selesai doa ya pulang. Dia pegang tangan saya. Dia bilang jangan pulang dulu, temani dia. Ya, saya tanya, kenapa Pak? Dia bilang dia takut. Ya, dia takut. Masalahnya itu hari Sabtu, teman-teman. Jadi kita doain orang tuh banyak kan hari Sabtu. Ya, kita doain orang tuh banyak kan hari Sabtu. Dan ya saya mau pulang. Karena mau malam minggu gitu kan. Mau malam minggu, kalau lama-lama nanti udah macet gitu. Ngapain? Ya, kita doain orang ya bentar aja. Jadi tiba-tiba saya ditahan. Dan saya juga nggak kenal dia kan gitu. Baru kenal di rumah sakit gitu. Ditahan. Ya, saya bingung gitu. Ya, kenapa ditahan? Ya, dia bilang temani, saya takut. Saya tanya, takut apa? Takut kematian. Takut kematian, teman-teman. Jadi di situ ya dia tiba-tiba sedih, dia cerita bahwa dia takut dan dia ragu bahwa dia akan masuk surga dan apa benar ada surga. Bayangin teman-teman, pendeta ngomong ya bahwa dia ragu ada surga gitu. Nah, di situ dia keluarkan teori-teori dia lah. Dan gara-gara dia, jadi saya ikutan pikiran. Ya, gara-gara apa yang dia sampaikan, teori-teori dia, itu masuk di otak saya, dan itu jadi kepikiran saya juga. Beberapa hari ke depan terus kepikiran. Bahkan sampai sekarang kadang-kadang saya bisa mikir itu. Bisa mikir ya. Jadi, salah satu teori tahu nggak teman-teman? Salah satu teori adalah dia bilang, bisa jadi ya, kita ini adalah eksperimen alien. Bayangin, bisa kepikiran seperti itu. Jadi, selesai, ya udah saya temani bentar, habis itu saya cabut. Cuman itu jadi beban pikiran saya juga. Yaitu apa? Ternyata pendeta, ya seorang pendeta yang di mimbar ngomong mati adalah keuntungan. Begitu detik-detik mendekati kematian, ketakutan juga. Ketakutan. Itu sekali saya jumpai. Terus ada beberapa full timer. Ada beberapa panatua. Ada beberapa orang-orang penting di gereja, gembala juga. Ya, gembala belum tentu pendeta ya teman-teman. Ada beberapa gembala dia pemimpin dari komselnya atau grup kecilnya. Dan sama. Banyak yang ujung-ujungnya juga ketakutan. Dan ini membuat saya berpikir gitu. Mereka saja ketakutan, apalagi saya. Saya jadi ikut kegiatan ini supaya saya dekat sama Tuhan, supaya saya jangan nggak ragu, supaya saya nggak ragu lagi gitu. Supaya saya yakin hidup saya. Saya pingin ketemu Tuhan juga, supaya saya pede, supaya saya nggak ada keraguan. Tapi mereka sendiri seperti itu. Ini membuat saya berpikir, wah ini nggak benar ini kan, ada yang nggak beres nih gini. Dari situ saya mulai agak-agak kepikiran juga, dan saya melihat ya beberapa kali saat kita doain itu kan ada yang Muslim. Jadi rumah sakitnya kan ada yang 2 kamar, ada yang 2 tempat tidur, ada yang 4 tempat tidur gitu kan. Pokoknya ada juga yang Muslim. Jadi karena kita datang ya kita kan bawa buah juga, bawa buah kadang-kadang ya dikasihlah ke sebelah. Kita ngobrol gitu. Kita ngobrol juga sama yang Muslim. Yang Muslim juga kalau bisa kan kita doain. Ya biasalah teman-teman ya, masih jiwa misionaris gitu kan. Jadi sambil menyelam minum air gitu. Sambil ngobrol sama yang Muslim, ya kita masuk-masuk juga pesan-pesan sponsor itu kan. Pesan-pesan tentang agama Kristen. Pikir ya kita bisa doain dia. Bapak mau nggak didoain kan gitu. Dulu awalnya semangat kita. Pak Bapak Muslim ya, mau nggak kita doakan sembuh juga gitu kan. Nah, tapi terakhir setelah saya mulai dengar-dengar bahwa ternyata pendeta juga takut, mereka cerita-cerita gitu, saya mulai agak beda gitu. Saya tanya sama yang Muslim, yang tua, yang udah mau meninggal juga ya, udah sakit-sakitnya udah parah lah. Bahkan dia sendiri udah kayak siap gitu. Ada beberapa yang udah siap. Yang lebih konyol ada beberapa masih umur 50 tapi udah ngomong mati. Yang Muslim-Muslim tuh baru 50 tapi udah bilang ya kalaupun Allah mau cabut nyawa saya sekarang saya siap gitu kan. Saya sampai wow. Kok berani ya? Saya sampai nanya gitu kan. Loh Bapak nggak takut gitu saya bilang. Nggak takut. Ya ngapain takut dia bilang gini. Ya. Ngapain takut? Toh manusia juga akan mati gitu.
Mereka malah ngomong-ngomong itu yang memotivasi saya jadinya. Yuh, kok malah mereka yang berani gitu. Saya yang berdoa aja kadang masih ragu, tapi yang muslim-muslim ini kok pede gitu, nggak takut. Bahkan ada beberapa yang itu masih muda, ya dia bilang dia harus operasi dan dia nggak punya biaya. Dia nggak punya biaya teman-teman, ya nggak punya biaya. Dan ini zaman ini belum BPJS ya. BPJS itu belum seperti sekarang teman-teman. Baru mulai-mulai tuh masih kacau balau. Waktu saya ke rumah sakit tuh belum zaman kayak sekarang lah. Jadi ada beberapa tuh nggak di cover BPJS. Ya nggak salah bukan BPJS dulu namanya. Yang satu lagi tuh. Ya. Terus itu yang PNS-PNS saja yang dapat. Kalau yang biasa nggak seperti ini dan banyak yang nggak ikut BPJS. Ya, yang ikut BPJS tuh kalau nggak salah cuma perusahaan. Yang ada BPJS cuma perusahaan. Jam sostek ya, dulu masih jam sostek. Yang ada tuh cuma perusahaan. Kalau yang orang umum kan nggak bayar. Mereka nggak pernah ikutan yang gitu. Yang pekerja-pekerja jual bakso, yang pekerja biasa nggak. Jadi saya tanya, operasi kena berapa Pak? Sekian dia bilang, nggak ada biaya. Loh, saya bilang kenapa nggak usahakan gitu, jual rumah kayak atau apa? Nggak lah dia bilang, kalau jual rumah kasihan anaknya. Jadi ada beberapa tuh, saya takjubnya itu mereka kayak siap untuk mati gitu. Ya, siap untuk mati. Dia bilang daripada usahakan, nanti anak saya susah, hutang sana hutang sini, udahlah nggak apa-apa lah meninggal gitu. Ini yang membuat saya, wow. Karena setahu saya, kalau saya di posisi itu dulu, kalau saya sakit, semua pun saya jual teman-teman. Yang penting bisa sembuh, kan gitu. Yang penting bisa sembuh, segalanya dijual juga nggak apa-apa. Tapi mereka bisa siap dengan kematian. Ini membuat saya, loh, kok malah yang muslim-muslim ini pula yang siap mati gitu. Sedangkan kita takut. Bahkan pendeta pula yang takut gitu. Itu Demian juga takut teman-teman. Saya pernah nanya Demian ya. Demian juga takut. Kalau muslim nggak takut. Nah, disitulah saya mulai coba belajar tentang Islam. Ya, coba belajar tentang Islam. Di situ saya nonton, baca-baca. Dulu di Kaskus teman-teman. Ya, kalau kita search di Google, dia kasih linknya di Kaskus. Dia kasih link di Kaskus, kita baca. Ya, di Facebook ada juga, cuman yang Facebook terlalu banyak tulisan-tulisan nggak penting, yang ada maki-makian, saling hujat, saya nggak baca. Yang di Kaskus yang saya baca. Dari situ saya kenal dengan yang namanya Zakir Naik ya, Dr. Zakir Naik, dan saya nonton. Ya, awalnya saya nonton untuk menjawab. Jadi pertanyaan Zakir Naik saya coba jawab. Karena kan dia meragukan meragukan Kristen. Ya, dia Islam, dia meragukan Kristen. Saya di posisi yang saya coba jawab. Dan saya sampai pada titik bahwa ya memang nggak bisa dijawab. Nggak bisa dijawab pertanyaan Dr. Zakir Naik itu. Dari situ saya mulai berpikir bahwa ya memang Yesusnya adalah utusan. Tapi saya masih Kristen saat itu ya. Saya masih di agama saya yang lama, masih di agama saya yang lama. Tapi pemikiran saya itu udah berubah. Bahwa Yesus adalah utusan. Dan saya yakin bahwa kalaupun saya berpikir Yesus utusan, harusnya saya masuk surga. Karena saya tetap melakukan apa perintah Yesus. Saya tidak melanggar gitu. Karena memang di Bible itu nggak ditulis kan, yang masuk surga yang menganggap saya Tuhan. Enggak. Karena resep ajaran utama Yesus adalah apa? Kasihi Allah Tuhanmu. Baru kasihi sesama manusia. Ya udah saya jalankan itu. Dan saya tetap pelayanan kan. Saya tetap jemaat yang taat gitu kan. Bahkan saya ambil bagian cukup banyak. Saya tetap menyumbang, bantu panti asuhan gitu. Sampai di satu titik bahwa saya nonton, ya, saya belajar, oh nampaknya ini ya, menarik, terus saya belajar tentang Nabi Muhammad SAW. Karena satu hal yang selalu diperdebatkan adalah, apakah Nabi Muhammad adalah Nabi atau Nabi palsu. Orang Kristen, semua pasti bilangnya Nabi palsu. Titiknya di situ, yang nggak bisa diterima. Dan saya belajar, kenapa orang terima Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi? Dan saya lihat bahwa ternyata dia bukan seperti yang dituduhkan. Pertama, kalau memang dia berperang supaya dia kaya raya, supaya dia jadi raja, supaya dia jadi orang hebat, buktinya dia nggak pernah jadi raja. Beliau bukan raja. Beliau khalifah, pemimpin. Tapi nggak ada istana. Nggak ada istana, teman-teman. Padahal posisinya, kalau beliau, ya, Nabi saya pingin bangun istana.
saya pengen jadi raja. Semua pasti kasih. Ya, Daud, itu raja merangkap nabi. Boleh kok. Betul tidak? Kalau Nabi Muhammad SAW pengen seperti Daud, bisa aja kan? Tapi beliau enggak. Itu yang pertama. Saya lihat, loh, ternyata nggak seperti yang dituduhkan. Terus yang kedua, masalah menikah. Ya, masalah menikah. Yang dinikahi kok janda-janda gitu kan? Janda-janda. Yang gadis cuman Aisyah. Terus, saya berpikir, dengan begitu banyak istri, ada nggak waktunya sama istrinya? Ternyata enggak. Waktu Nabi itu lebih banyak digunakan apa? Di masjid. Lebih banyak di masjid. Kan? Bukan seperti tuduhan mereka, maniak dan sebagainya. Enggak. Buktinya budak-budak juga nggak dipakai gitu. Nggak dipaksa gitu kan. Kalau nggak kan tinggal cerai, kawin lagi, kawin, cerai gitu kan. Nah, kan tuduhannya umat muslim sekarang gitu. Dituduhin sama sebelah kerjanya kawin cerai, kawin cerai. Ceraikan, tambah lagi yang lain, ganti. Ternyata nggak gitu. Bahkan Nabi, ya bisa dibilang, hidupnya sederhana sekali gitu. Sederhananya udah mepet-mepet miskin malah. Kan begitu. Terus yang bikin saya takjub, bagaimana sistem pemerintahan yang diterapkan. Saat itu ada dua kekaisaran terbesar. Sasania, atau dikenal Persia sekarang ya. Dulu nama kekaisarannya Sasania. Terus satu lagi Romawi. Ya, Romawi. Seharusnya Nabi, kalau memang dia itu adalah Nabi palsu atau dia buat-buat sendiri, saat dia memerintah, tentu saja sistem yang dia pakai antara dua ini yang sudah terbukti. Tetapi ternyata Nabi buat sistem sendiri, yaitu syariah. Syariat Islam, kita kenal sekarang. Sistem syariat Islam itu sistem baru. Aneh. Belum terbukti, kok berani diterapkan. Kalau itu bukan dari Allah, nggak mungkin berani diterapkan. Itu aja logikanya. Kalau itu bukan dari Allah, nggak ada yang mau ambil resiko terapkan sistem seperti itu. Beresiko gagal. Kalau saya Nabi palsu, saya pasti tiru yang sudah ada. Tiru paling modif-modif dikit lah. Modif dikit gitu, supaya nggak kelihatan kali. Tapi apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Sistem baru, teman-teman. Dan terbukti, sistem yang luar biasa. Ya, sistem yang luar biasa. Itu sistem yang adil sekali, syariat Islam. Sama pekerja bagaimana ya. Nggak ada yang namanya gaji. Yang ada bagi hasil. Wah, luar biasa, teman-teman. Cuman syariat Islam itu ya bisa diterapkan kalau manusianya benar. Itu kelemahan syariat Islam. Sistem ekonominya ya, bukan syariat Islamnya, sistem ekonominya. Sistem ekonomi syariat Islam cuma bisa jalan kalau manusianya benar. Kalau manusianya bejat, ya berat gitu kan. Karena sistemnya kepercayaan. Lebih menekankan di kepercayaan. Nah, di situ saya belajar, wah luar biasa. Makin takjub. Dan banyak lagi tanda-tanda bahwa beliau itu adalah Nabi asli. Yang kalau saya jelaskan terlalu panjang ya, ini udah nggak cukup waktunya. Nah, di situ saya belajar tentang Islam, dan saya sampai kepada kesimpulan bahwa ternyata beliau adalah Nabi. Beliau adalah penerus dari Yesus. Di situ teman-teman, titik poinnya. Dan saya setelah memilih Islam, saya menjadi tidak takut. Tidak takut dengan kematian. Tidak takut lagi teman-teman. Nggak ada lagi kayak malam-malam tuh kepikiran sampai lebay kali gitu. Kalau dulu sampai lebay. Kalau sekarang kepikiran iya, ya masih ada kepikiran. Apalagi kalau kita baru baru dengar kabar ada teman kita meninggal gitu kan, kita kepikiran juga. Tapi nggak sampai zaman dulu ketakutan. Dan semua ketakutan tuh gara-gara kesaksian-kesaksian ini. Teman-teman saya tuh, cerita-cerita teman saya. Ya, termasuk saat saya mengunjungi yang sakit-sakit. Saat saya kunjungi yang sakit, mereka, ngomong seperti itu jadi kepikiran. Teman saya juga sering ngobrol gitu kan tentang kematian. Wah, jadi banyak sekali lah di pikiran saya. Tapi sekarang udah tenang. Sejak Islam membuat saya tenang. Itu bedanya, teman-teman. Ya. Dan ya, sekali lagi saya berharap teman-teman Kristen coba review. Coba pertimbangkan. Kalian lihat bagaimana ikhlasnya umat muslim. Umat muslim itu umat yang paling ikhlas. Paling tabah kalau dibilang. Salah satu yang bikin saya salut dulu ya, kita waktu di sebelah tuh kita sering bercanda gini. Ini orang Islam ini ngaco, dia bilang. Seumur hidup nggak pernah ke negara lain, tapi ke Mekah pernah. Naik haji pernah gitu. Saya punya supir, teman-teman. Nggak pernah ke Malaysia, nggak pernah ke Singapura, nggak pernah ke negara lain, tapi udah naik haji dia. Jadi dari muda dia nabung untuk naik haji.
Dia naik haji pernah, ke tempat lain nggak pernah. Bahkan waktu mau naik haji, dia jual motornya, dia jual untuk pegangan uang saku, termasuk utang sama kami. Sedangkan kita, waktu itu saya bilang sama kawan saya, itu ke Israel lo pergi nggak? Nggak, aku bilang jual lah mobil lu, kan mobil lu 2, jual 1. Jual 1 udah bisa suami istri pergi. Dia bilang nggak lah, tunggu ada rezeki aja. Jadi umat Islam ini, umat Muslim ini pengorbanannya luar biasa demi agama. Paling berkorban demi agama dibandingkan yang lain. Silakan kalian cek. Ya, bahkan kalau kena masalah pun, lagi kena musibah, kita lihat Palestina. Orangnya tabah, teman-teman. Orangnya tabah, udah kena bom, usahanya nggak ada, rumahnya hilang, semuanya nggak ada. Ya, tetap aja. Ya, tetap aja, biasa aja gitu. Coba yang lain, mohon maaf teman-teman ya. Coba yang lain, salah-salah salahin Tuhan dia. Wah Tuhan, saya membela agamamu, kenapa saya kena musibah, kenapa saya kena bencana, saya berada di tanah yang harusnya saya perjuangkan demi kamu, gitu kan. Wah saya jadi susah, ini Tuhan ini nggak benar gitu. Udah nyalain Tuhan, tapi umat Muslim nggak. Coba lihat orang Palestina ada nyalain Allah, nggak ada. Tetap menjadi Muslim yang taat. Itu luar biasanya. Itu salah satu yang harus jadi pertimbangan nih buat teman-teman sebelah. Bagaimana ketabahan umat Muslim itu nggak ada lawan. Termasuk waktu tsunami Aceh. Ya, waktu Aceh kena tsunami, orang luar tuh bingung. Orang luar tuh bingung, kenapa Aceh cepat sekali pulihnya. Bahkan bisa dibilang, ya itu mereka kan tim psikologis turun ya, untuk istilahnya membantu kejiwaan. Psikolognya turun. Ya. Ternyata nggak ada masalah secara kejiwaan orang Aceh. Nggak ada masalah. Mereka begitu kena bencana, ya sudah gitu. Besok mulai lagi dari awal, macam nggak ada kejadian gitu. Tabah mereka. Kecuali yang anggota keluarganya hilang. Tapi kalau cuma rumah, harta benda hilang, santai aja mereka. Santai mereka, teman-teman. Kecuali yang keluarga, itu agak terpukul. Tapi kalau yang rumah hilang, harta benda hilang, biasa aja. Saya sampai ngobrol dengan beberapa yang dari luar ya, NGO-NGO itu, mereka sampai bingung. Ya, mereka nanya sama saya, kok bisa ya cepat kali pulih Aceh itu? Secara psikologis ya. Saya nggak tahu, saya bilang. Saya nggak tahu, mereka pun bingung. Dan ternyata kenapa? Karena agamanya kuat. Karena Islamnya kuat. Saya sekarang belajar, kenapa di Aceh itu gelandangan, ya, sampai bisa dibilang nggak ada. Kalau ada pun kiriman biasanya, dari Medan datang. Di Aceh itu jarang kali gelandangan. Karena memang agamanya kuat. Kuat sekali, teman-teman. Dan saya lihat sendiri, kalau orang misalnya butuh duit untuk susu anak, anaknya nggak ada susu, dia tinggal datangi toko-toko, ya, atau datangi kemana gitu, bilang saya butuh duit untuk susu anak. Tetap akan ada yang ngasih kerja. Udah kau cabut rumput, udah kau ini angkat barang, dikasih 50-100 ribu. Nyari kerja masih gampang, yang penting mau kerja. Yang penting mau kerja, biasanya orang tetap bantu. Dan di sana memang agamanya kuat ya, jadi nggak ada yang sampai mati kelaparan gitu, teman-teman. Ya, kalian nggak akan dapati di Aceh itu orang mati kelaparan, konyol sekali itu. Nah, itulah yang membuat indah. Dan saya takjub dengan hal itu. Oke, mungkin itu aja, karena udah kepanjangan, teman-teman. Makasih buat support kalian. Dan kita mungkin akan cerita lebih panjang lagi di kesempatan lain ya. Dengan ya waktu yang berbeda. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.